Di dalam pelatihan komunikasi yang saya lakukan, banyak sekali peserta training yang bertanya kepada saya, Pak Heri, bagaimana ya caranya saya mempengaruhi orang lain atau saya mengarahkan customer ataupun pasien sehingga mereka mau mendengarkan dan mengikuti arahan saya. Karena kadang-kadang beberapa customer atau pasien itu ngeyel Pak kalau saya berikan arahan atau masukan. Lalu beberapa lagi bertanya kepada saya, Pak Heri, bagaimana caranya ya saya meyakinkan customer untuk membeli dari saya? Atau ada yang bertanya juga, bagaimana saya meyakinkan customer selain untuk membeli sekarang, yaitu mereka membeli sejumlah yang saya harapkan. Karena kadang-kadang saya sudah menyampaikan, kok kesannya mereka tidak mau dengar ya, kesannya mereka tidak percaya ya. Nah teman-teman, sebenarnya untuk meyakinkan orang lain ya dengan tujuan apapun, entah itu customer, entah itu pasien, supaya mendengarkan arahan kita perlu memahami psikologi manusia. Karena apa? Manusia itu memutuskan sesuatu maupun bertindak sesuatu itu ada sesuatu yang mendasari dia. Jadi tidak serta-merta itu terjadi. Bagaimana manusia membuat keputusan itu juga didasari oleh psikologi manusia. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu memahami psikologi manusia. Nah, di dalam video ini saya akan membagikan kepada teman-teman tips praktis mengenai psikologi manusia, yaitu hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan supaya bisa menggerakkan mereka untuk segera mengambil keputusan untuk mendengarkan arahan kita dan mereka take action untuk melakukannya. Ingin tahu detailnya? Yuk simak penjelasan saya berikut ini. Nah, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah what's in it for me atau WIIFM. Artinya apa? Manusia itu rata-rata selalu memikirkan apa sih manfaatnya atau keuntungannya buat saya kalau saya melakukan sesuatu. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita ingin mengarahkan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, pastikan bahwa kamu menyampaikan manfaatnya atau keuntungannya terlebih dahulu kepada mereka sehingga mereka mau mendengarkan kamu. Sehingga pola kalimatnya adalah manfaatnya buat mereka, lalu konten atau isi pesan kamu, dan ditutup kembali dengan manfaatnya buat mereka. Prinsipnya adalah semakin mereka menyadari dan merasa bahwa pesan kamu itu bermanfaat buat mereka, mereka akan cenderung mau menerima dan mau melakukan arahan kamu. Contohnya, ketika kamu bergerak di rumah sakit, misalnya ada beberapa keluarga pasien yang tidak menggunakan prokes dengan baik, misalnya tidak menggunakan masker gitu. Nah, kalau kita mengarahkannya seperti ini, selamat siang Bapak atau Ibu, Pak, sesuai dengan aturan rumah sakit dimohon untuk menggunakan masker. Nah, kira-kira kena nggak seperti itu? Saya yakin tidak kena. Karena apa? Kita mengacunya kepada peraturan rumah sakit. Lalu keluarga pasien akan berpikir, ribet amat rumah sakit ini. Apa keuntungannya buat saya? Itu kan urusan kamu. Nah, supaya kena, kita arahkan kepada kepentingannya atau manfaatnya buat dia. Misalnya, manfaatnya apa? Untuk kesehatan. Nah, jadi kita sampaikan, selamat siang Pak, demi kesehatan Bapak dan keluarga, dimohon untuk menggunakan masker ya Pak ya. Atau seperti ini, selamat siang Ibu, demi kenyamanan Ibu dan keluarga, silakan untuk menggunakan masker. Keuntungannya seperti itu. Ya, misalnya kalau kamu ingin customer itu membeli dari kamu saat ini juga dengan jumlah tertentu. Misalnya kamu jual mobil, misalnya mobil merek baru atau merek terbaru. Kamu ingin dia membeli dong saat itu juga. Nah, kamu jelasin dulu manfaatnya apa. Nah, baik Pak Anto, kalau Pak Anto membeli hari ini, maka prosesnya akan lebih cepat sehingga maksimal 2 hari kerja setelah ini mobil sudah kami antar ke rumah Bapak. Dan Bapak bisa menikmati mobil itu, liburan dengan keluarga. Mumpung ini mau liburan loh Pak. Nah, itu kan manfaatnya seperti itu. Ya, akan menjadi tidak kena kalau kita bilang gini, Pak, tolong Pak, Bapak beli sekarang ya Pak ya. Karena apa? Ini sudah akhir bulan Pak, saya tidak mencapai target nih, kurang 1 mobil lagi. Lalu dia mikir apa? Apa manfaatnya buat saya?
Seperti itu teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia rata-rata memiliki kecenderungan untuk merespons atau mengambil tindakan atas dasar ingin menjauhi penderitaan atau kerugian dan ingin mendekati atau mengejar kenikmatan atau keuntungannya buat dia. Jadi pastikan kalau perlu kamu kombinasikan antara penderitaan yang dia terima ditambah lagi dengan keuntungan yang dia terima kalau dia take action sekarang. Misalnya kamu jualan laptop misalnya, ya. Pak, kalau Pak Joni beli sekarang, nanti Bapak akan dapat diskon 10% plus nanti dapat tas laptop. Karena kalau Bapak membelinya nanti besok, itu yang 10% Bapak tidak dapat. Malah saya dengar-dengar harganya akan naik 5%, Pak. Lumayan loh Pak, itu senilai 100.000 kenaikannya. Nah, seperti itu, ya. Atau misalkan contoh lain lagi, misalnya kamu ingin menjual sepeda motor misalnya, ya. Pak Ari, kalau Bapak beli sepeda motor ini sekarang, maka Bapak akan mendapatkan bonus ini, dan ini. Ini hanya berlaku untuk saat ini juga. Kalau Bapak membelinya lewat dari hari ini, maka bonus itu tidak ada semuanya, Pak. Malah yang saya dengar, stok ini besok akan habis. Ya, karena ini stoknya tinggal satu, besok habis. Sehingga kalau Bapak pesannya besok, bisa jadi nanti harus inden, Pak. Menunggu lebih lama lagi. Nah, teman-teman perhatikan. Di situ ada unsur kenikmatan untuk dia do something. Dan yang kedua, dia akan mikir, aduh kalau saya nggak beli sekarang, yang saya dapatkan ini, saya rugi. Seperti itu. Jadi pastikan seperti itu. Yang ketiga, di dalam kamu menyampaikan sesuatu, minimalisir aktivasi dari respons fight or flight. Artinya apa? Respon untuk menyerang atau pergi meninggalkan kamu. Nah, ini adalah prinsip kerja dari amigdala yang ada di dalam otak manusia. Amigdala itu berfungsi salah satunya sebagai alarm bagi manusia untuk segera bertindak. Misalnya ketika kamu sedang berjalan di pinggir jalan lalu mendengar klakson mobil dengan kencang, tit gitu, maka secara otomatis kamu akan berlari melompat ke samping seperti itu, yaitu untuk melindungi kamu. Atau contoh yang lain, ketika kamu sedang berjalan di tempat yang gelap, kamu sendirian dan tidak lama kemudian kamu mendengar dan kamu melihat ada suara dan ada orang yang melompat ke arah kamu, maka otomatis kamu akan muncul emosi takut dan secara otomatis pilihan kamu dua. Otomatis ingin melawan dia untuk membela diri, mempersiapkan diri, atau kamu segera ingin lari, cepat-cepat lari, seperti itu. Demikian pula dengan customer atau teman bicara kamu. Oleh karena itu, pastikan ketika kita berbicara dengan mereka, mereka merasa nyaman dengan kita. Mereka tidak merasa terancam dengan keberadaan kita. Karena kalau mereka merasa terancam atau merasa tersinggung, maka akan muncul respon fight or flight. Yang perlu kamu lakukan adalah ciptakan kesan pertama yang positif dan bersahabat sehingga mereka merasa nyaman. Nah, caranya adalah yang pertama, kamu perlu menunjukkan respect dan kepedulian sejak awal kamu mulai kontak atau bertemu atau bertatapan mata dengan mereka. Berikan eye contact yang proporsional, sapa dengan ramah, berikan senyuman. Selamat pagi Pak, mari silakan duduk. Selamat pagi Bu, senang berkenalan dengan Ibu. Ya, dengan senyum, dengan ramah, sehingga mereka merasa, oh kita itu orang baik ya. Nah, prinsipnya gitu. Kalau orang merasa, wah Mas atau Mbaknya ini orang baik artinya bisa dipercaya, sehingga mereka lebih open, lebih terbuka. Lalu yang kedua, kalimat yang kamu ucapkan kepada mereka adalah kalimat yang penuh kejelasan dan tidak ambigu. Karena apa? Kalau kalimat yang kita sampaikan itu tidak jelas atau ambigu atau membuat mereka bingung, mereka nanti akan ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Karena apa? Orang akan memiliki kecenderungan untuk mengamankan dirinya sendiri. Respons fight or flight. Kalau bagi mereka, saya mengambil keputusan ini mengikuti arahan orang yang tidak jelas dan itu kemungkinan akan merisikokan diri saya, dia tidak akan mengambil keputusan apapun. Jadi pastikan penuh kejelasan.
Lalu berikutnya, kalimat yang kamu sampaikan jangan terkesan menyalahkan, menyinggung, atau merendahkan orang tersebut. Karena kalau berkesan demikian, akan muncul respons tidak suka atau fight or flight. Saya tersinggung nih, saya tidak mau dengerin kamu. Sehingga apapun yang kamu sampaikan, mereka akan cenderung menolak. Nah, kalimat-kalimat seperti ini contohnya, kan tadi saya sudah bilang Pak, Bapak salah. Tapi Bu, tapi Pak. Nah, seperti itu. Ya, terkesan membuat mereka bodoh, terkesan kita melawan mereka, dan terkesan menyalahkan Bapak sih, Ibu sih. Nah, seperti itu. Ya, pastikan kalimat yang kamu sampaikan adalah kalimat-kalimat yang tidak menyudutkan dan tidak berkesan menyalahkan. Kita perlu disiplin melakukan ini. Dan yang terakhir, gunakan prinsip AIDA dalam komunikasi. Artinya apa? Attention, interest, desire, action. Mengapa demikian? Karena ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Microsoft bahwa pada tahun 2020 itu daya konsentrasi atau fokus manusia lebih rendah daripada ikan mas koki. Ikan mas koki itu dapat konsentrasi pada satu hal kurang lebih 9 detik. Nah, dari penelitian tersebut yang memiliki responden 2000 orang, itu konsentrasi manusia hanya 8 detik saja. Ikan mas koki 9, manusia 8. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, perhatikan baik-baik. Kalau dari awal sudah membosankan, konsentrasi dia akan segera hilang. Apalagi zaman sekarang ini, orang sibuk dengan media sosial, ya, dengan smartphone-nya kan ya. Ya, kita ngomong kalau membosankan, dia pikirannya sudah teralih. Mau lihat status, mau lihat perkembangan ini, itu. Karena itu, prinsip pertama adalah attention. Jadi kamu perlu menarik atensi atau perhatian mereka. Yang kedua, perlu meningkatkan interest mereka supaya mereka tertarik. Dan yang ketiga, dorong supaya mereka desire, supaya mereka itu memiliki hasrat untuk do something sesuai dengan arahan kamu. Dan yang terakhir, kalau mereka sudah memiliki desire atau hasrat, sudah bener nih, aku harus ambil sekarang, sudah sangat pengen banget, mereka akan action, akan melakukan apa yang kamu arahkan tanpa paksaan. Nah, bagaimana detailnya mengenai prinsip AIDA ini dan bagaimana pengembangannya, nanti saya akan bagikan di dalam video saya yang lainnya. Jadi teman-teman, kamu silakan subscribe dan tonton YouTube channel saya, Heri Santoso, supaya kalau saya membagikan video terbaru kamu mendapatkan notifikasinya. Nah, demikian. Bagaimana menurut kamu teman-teman? Bagaimana teknik komunikasi kamu? Ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, apakah orang lain cenderung mau mendengarkan atau mau menerima, atau selama ini justru kamu menerima banyak penolakan? Penolakan dari customer, dari pasien, atau dari orang lain bukan berarti mereka menolak ide atau pendapat kamu. Seringkali hal itu hanya karena mereka kurang termotivasi, kurang terdorong, dan kurang tertarik dengan cara penyampaian kita. Jadi pastikan ide kita dibungkus, dibalut dengan cara penyampaian yang menarik perhatian mereka. Grab your customer. Saya doakan kamu sukses selalu dan bahagia selalu. Salam sukses bahagia bersama saya, Heri.